Islam dan tentunya jasmani sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ini. Alhamdulillah. Mungkin pagi hari ini kita akan seperti biasa majelis taklim dan kuliah subuh, dan sebelumnya akan ada pengumuman dari Bapak Ketua Yayasan Al-Aqwam mengenai renovasi masjid. Supaya tidak, karena waktunya mepet, mungkin Pak Dudung kami persilakan. Jadi Pak dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sedikit saya minta waktu sehubungan dengan rencana renovasi masjid yang sudah lama kita rencanakan. Alhamdulillah, mungkin saya bisa katakan bahwa kick-off kemarin minggu lalu sudah mulai diumumkan, dan insya Allah pagi ini nanti sekitar jam 8 mungkin kegiatan fisik untuk renovasi masjid akan kita mulai. Jadi nanti pagi kita akan bekerja di sisi sebelah sini untuk membuat atau memperkokoh tiangnya dulu. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa pagi ini rencana renovasi masjid akan kita mulai dengan bekerja secara fisik, sehingga boleh dikatakan mulai hari inilah kita mulai pembangunan renovasi masjid. Untuk itu saya minta dukungan seluruh warga Muslim di Karajian ini tentang renovasi masjid ini. Insya Allah saya berdoa mudah-mudahan acara kita untuk merenovasi masjid ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Dengan aman, sehingga rencana kita atau niat kita untuk memperbaiki masjid ini akan berjalan dengan mulus. Itu di akhir nanti Pak Ustaz, saya mohon berdoa kita untuk kelancaran pembangunan renovasi masjid ini. Itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Alhamdulillah sampai hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dudung dan pada Bapak Ustaz Haji Zainal Arifin SAG, waktunya kami persilakan. Dan mungkin perlu disampaikan Pak, biasa 45 menit untuk sharing, penemuan, dan 15 menit untuk berjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ilahi anta maksudi wa ridwana min 'abdina pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, bapak, ibu, khusus pada para orang tua, para saudara, dan juga pada ketua DKM Masjid Al-Aqwam. Mudah-mudahan seluruhnya kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, ide dan takdir Allah di pagi hari ini kita sebagai orang yang beriman telah melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan kita teruskan dengan kewajiban kita, yaitu taklim. Mudah-mudahan duduk kita di tempat ini sampai pulang kembali semuanya tercatat sebagai bagian amal soleh kita, menjadi tanggung jawab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam semoga tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad
ini sudah kita laksanakan setiap hari. Hanya mungkin kita menyisir kembali, barangkali ada yang terlewatkan. Jadi mudah-mudahan dengan materi ini kita akan semakin mencintai masjid dan semaksimal mungkin kita bisa berakhlak ketika kita mau berangkat dan berada di dalam masjid. Jadi adanya etika beradab masjid. Masjid adalah tempat atau bangunan yang diperuntukkan di dalam Islam, yang diberkahi dan harus dijaga kesuciannya. Mendatangi masjid dengan niat ibadah adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia dan diberi pahala bagi yang melakukannya. Dan Allah memberikan tuntunan melalui Rasul-Nya ketika seseorang hendak pergi ke masjid atau mushola sebagai berikut. Masjid mana? Masjid banyak seperti ini. Insyaallah. Yang pertama yaitu bersuci dahulu sebelum berangkat. Jadi kalau kita mau berangkat ke masjid, itu dianjurkannya kita dari rumah itu sudah bersuci. Jadi wudunya itu di rumah, sehingga kita berangkat ke masjid dalam perjalanan itu sudah dalam keadaan bersih dan suci. Nanti kalau di masjid batal, baru wudunya di masjid. Tapi kalau ketika berangkat dari rumah itu sudah wudu terlebih dahulu. Sesuai dengan hadis Nabi, man tawaddo'a lis-sholati fa asbagha tsumma masya ila sholatil maktubati fa shallaha ma'an nas aw ma'al jamaah ghafarallahu lahu dzunubahu. Siapa yang berwudu dengan niat untuk melaksanakan sholat dan menyempurnakan, asbab itu wudunya sempurna, tsumma masya, kemudian berjalan ila sholati, menuju 4 sholat al-maktubati yang diperlukan, fa shallaha ma'an nas, dan ia sholat bersama manusia, bersama jamaah, atau ma'al jamaati, apa? Ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah akan mengampuninya segala dosa-dosa. Jadi berangkat dari rumah sudah punya wudu, menuju masjid lalu sholat berjamaah, maka jaminan dari Allah orang itu akan diampuni segala dosa-dosa. Amin. Yang kedua yaitu memakai pakaian yang suci, sopan dan bagus, sesuai dengan anjuran Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, wahai manusia, khudhu zinatakum, ambil pakaian kamu yang bagus, inda kulli masjidin, maksudnya setiap mau melaksanakan sholat masjid. Jadi pakaian yang untuk ke masjid itu diusahakan pakaian yang paling bagus,
di antara pakaian-pakaian yang dia miliki. Jangan dibalik. Kalau mau pergi kondangan, pakaiannya mahal-mahal, bagus-bagus. Giliran mau pergi ke masjid, pakai kaos oblong baik. Jangan sampai pakai kaos cap kapal api. Nah, jadi misalkan setiap mau pergi ke masjid memakai pakaian yang sopan dan bagus. Ya. Nah, ini insya Allah kita semua sudah melaksanakan. Ibu juga baju lebarannya, baju kondangannya harganya 500.000. Nah, mau kenanya harga berapa? Berapa kali beli? Mau kena dalam setahun? Perasaan itu terus dari mulai punya sampai sekitar tahun. Nah, diusahakan kenanya juga pakaian yang bahkan bagi yang mempunyai baju gamis itu sunnah. Nah, itu sunnah Rasul untuk lebih syiar, apalagi bapak ibu yang sudah haji. Nah, terutama lagi hari Jumat, gitu. Jangan kemana-mana rapi, giliran ke masjid ya kaos saja. Jadi pakai gamis ini memang ada kesunahannya, nggak wajib tapi sunnah. Jadi kelihatannya lebih syiar. Dan mungkin baju itu juga akan punya pengaruh kepada kekhusyuan. Kita sholat pakai baju asal-asalan, itu mungkin sholatnya juga mau asal-asalan. Tapi kalau pakai baju yang lebih siap, gitu, yang mudah-mudahan diperuntukkan untuk sholat, baru kesiapan saja itu sudah menunjukkan atas kesungguhan untuk menghadap Allah. Jadi anjuran surat Al-A'raf ayat surat ke-7 ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Tapi jangan berlebihan. Kelihatan kan dari belakang? Kelihatan. Selanjutnya membaca doa keluar rumah. Jadi udah wudu dulu, udah pakai pakaian yang bagus, kemudian keluar rumah jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau illa billah. Ini udah hafal semua, cuman sering lupa. Nah, itu makanya pelajaran hari ini hanya mengingatkan aja. Karena sering lupanya itu. Keluar rumah keluar aja. Gitu. Harus ada. Ini ada. Nah, apa keuntungan orang yang berdoa ketika keluar rumah dengan doa itu yang sudah diajarkan oleh Rasul? Hudita, wakufita, wawukita. Kalau kita keluar rumah dan membaca doa itu, kamu diberi petunjuk. Kemudian kamu dicukupi dan kamu dilindungi. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Itu selama perjalanan kita akan mendapat perlindungan. Kemudian kalau kita tawakal pada Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Kemudian kita akan diberikan petunjuk. Harganya mahal semua ini. Petunjuk harga mahal. Bahkan mungkin nggak bisa dirupiahkan. Saking mahalnya petunjuk itu. Nah, ini supaya dibiasakan. Keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini doa keluar rumah
Berikutnya berjalan dengan tenang. Kalau mau ke masjid nggak usah tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa walaupun sudah iqamah. Nah, ini kan kebiasaan kita ini, adzan masih di rumah, kemudian dengar iqamah aja, wah baru berubah-berubah, sehingga di perjalanan, kayak lari, ngos-ngosan. Dan dari perjalanan ngos-ngosan begitu langsung takbir berhenti. Nah ini bahaya. Habis buru-buru kemudian sekaligus berhenti, itu berbahaya dalam kesehatan. Hanya disuruh berjalan dengan tenang. Nah ini sesuai dengan hadis Nabi. Idza sami'tul iqamata famsu ila sholati wa alaikum as-sakinah wal waqar wala tusri'u. Apabila kamu mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju sholat tetap dengan tenang dan jangan tergesa-gesa. Bagaimana Ustaz, orang udah qomat kok suruh tenang? Berjalannya tetap tenang, karena ketenangan perjalanan itu akan membantu kekhusyuan dalam sholat. Kalau tergesa-gesa nanti sholatnya pun juga akan nggak tenang, jadi kekhusyuannya akan kurang. Bagaimana kalau terlambat? Ya nanti disempurnakan setelah sama. Begitu. Ada berjamaah kan begitu. Kita udah dengar qomat, udah jalan tenang. Nyampe sini udah ketinggalan 1 rakaat. Ya langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian ikutin apa adanya imam. Imam sujud ya langsung sujud, imam rukuk ya rukuk, imam duduk ya duduk. Kemudian nanti setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian ditambahin sendiri kekurangannya. Tidak boleh tergesa-gesa, akan mengganggu kekhusyuan orang ketika kita tergesa-gesa. Berikutnya masjid mana ini? Sekarang ini telah dibangun cincin. Jadi tempat tawaf sekarang itu kan ditingkat, tingkat tempat tawaf. Tempat tawaf sekarang tingkat kedua buat tawaf. Dalam perjalanan menuju masjid hendaknya membaca doa. Ini doa ini kita mungkin sebagian ada belum hafal, tapi sebagian sudah. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nur. Dan dalam lisanku cahaya. Wa fi basari nur. Dan dalam telingaku atau pendengaranku nur cahaya. Wa min fawqi nur. Dan dari atasku cahaya. Wa min tahti nur. Dan dari bawahku cahaya. Wa an yamini wa min yamini nur. Dari sisi kananku cahaya. Wa an shimali nur. Ini biasanya juga dibaca doa ketika dalam menjalankan ibadah haji atau dalam Ka'bah, dalam tawaf. Ini doa dibaca di saat dalam perjalanan. Jadi keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kemudian sambil berjalan itu sambil membaca doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura. Apa doa ini? Apa Pak Ustaz? Jawabnya apa? Apa Pak Ustaz? Ya Pak Ustaz apa? Mungkin sebagian sudah hafal, cuma kadang-kadang lupa. Ini nanti di pelajaran pagi hari. Berikutnya masuk masjid kaki kanan dan keluar kaki kiri dengan membaca doa. Nah, kadang-kadang juga saya ingat ini. Nah, sunahnya masuknya kaki kanan, keluarnya yang duluan kaki kiri. Ini kan sepele dan pasti bisa, cuman lagi-lagi lupa.
nyelonong wae. Jadi ada adabnya. Ya. Jadi baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kalau apa namanya? Masuk. Giliran keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Boleh salawat dulu, boleh langsung. Allah atau Allahumma ghfirli dzunubi wa iftah li abwaaba rahmatik. Ada yang itu lebih banyak lagi. Jadi minta membaca sholawat, kemudian istighfar, kemudian minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Nah, keluarnya minta supaya mendapat fadl atau keutamaan dari Allah. Berikutnya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Jika seorang masuk masjid, maka jangan duduk hingga ia sholat 2 rakaat. Keluar wudu dulu dari rumah, pakai baju yang bagus. Keluar rumah baca doa, berjalan dengan penuh ketenangan sambil baca doa. Nyampe di masjid, masuk dengan kaki kanan dengan membaca doa Allahumma ghfirli dzunubi wa qali abwaaba rahmatik. Di dalam masjid langsung sholat sunnah tahiyatul masjid. Gak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, bagaimana kalau nggak keburu karena sudah qomam, karena sudah ketinggalan? Sholat apapun itu sudah mewakili. Yang penting dia masuk itu tidak langsung duduk, langsung sholat. Apakah memang sudah itu waktunya sholat fardu, ya sholat fardu. Kalau sebelumnya masih ada kesempatan tahiyatul masjid, awqat sholat, syukril wudu, itu. Kalau waktunya longgar, semua dikerjakan. Tahiyatul masjid dulu, dan syukril wudu, kemudian mau ada apa lagi? Kalau waktunya duha, sholat duha, malam-malam di sholat tahajud, dan seterusnya. Yang penting nggak boleh duduk ketika masuk masjid. Termasuk misalnya kita lagi dalam keadaan kerja atau apa di masjid atau kegiatan apa saja. Ada kegiatan mau rapat, mau apa saja, masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Itu. Mau bapak-bapak, ibu-ibu sama saja. Ini mentang-mentang bukan waktunya sholat, masuk masjid enggak tahiyatul masjid. Orang mau rapat, Ustaz masuk tahiyatul masjid. Pokoknya ini ada masuk masjid. Apapun tujuannya, masuk masjid, tahiyatul masjid. Niat untuk i'tikaf. Kalau sudah selesai 2 rakaat, kemudian niatkan untuk i'tikaf di masjid. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu berhenti atau diam di dalam masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau niat i'tikaf, berarti kita dapat pahala i'tikaf. Kalau kita hanya diam saja, gitu, nggak ada niat, nggak dapat pahala i'tikaf. Kalau kita niat, walaupun hanya diam, sudah dapat pahala. Apalagi baca sholawat, baca tasbih, baca Al-Quran, sholat dan sebagainya, itu sudah double berikutnya. Gitu. Jadi kalau sudah 2 rakaat, kemudian niat i'tikaf, ya, niat i'tikaf. Biasanya ada yang ngingetin tuh di pintu atau di apa, ada niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf, ya, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ada yang nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Terserah, itu lafaz redaksinya boleh beda-beda. Antara ulama satu dengan yang lain boleh beda. Yang penting niat itu dalam hati. Itu juga niat sholat. Niat sholat itu
niatnya dalam hati. Adapun pakai usolli itu hanya sekedar mengingatkan, nambahin, ingatin hati. Hukumnya tidak wajib, wajibnya dalam hati itu. Melafalkan itu menurut Syafi'i itu sunnah. Enggak dilafalkan orang apa-apa. Ya, yang penting dalam hatinya sudah niat. Gitu. Etika begitu juga. Larangan sekarang. Apa saja yang nggak boleh? Ada 10. Singkat ini, punya berapa? 22, sekarang 44, 43. Nanti 25 menit. Gila nih. Larangan. Yang pertama, dilarang memakan makanan yang berbau ketika hendak ke masjid. Man akal wasau wal karosi fala yaqbana masjidan fa inal malaikata tatana di ma'a yata mimma yata'adda minhu minhu abanu ada. Apa yang artinya? Barang siapa yang makan al-basol bawang merah, basol bawang putih, al-karos dan petai, jengkol dan konco-konconya. Kalau habis makan itu, fala ya kerobat juga. Jangan dekat masjid. Artinya kalau mau makan itu boleh, tapi jangan ketika mau berangkat ke masjid. Kalau mau berangkat ke masjid, boleh makan dengan boleh, tapi bersihkan dulu. Dibersihkan dulu, gosok dulu, kemudian baru berangkat ke masjid. Jangan habis makan jengkol, udah ngegosok gigi, berangkat ke masjid, sampai masjid muak. Mengganggu kesulitan teman itu. Temennya yang di samping kanan kiri, jadi terganggu dengan bau itu. Malaikat pun merasa tersakiti. Malaikat merasa tersakiti kalau ada bau mulut di dalam masjid. Karena ketika kita di masjid, ini malaikat. Masjid itu nggak berhenti, malaikat itu selalu. Gitu. Makanya kalau kita di masjid, mulut kita bau, itu sama dengan nyiksa malaikat. Nyakitin malaikat, sebagaimana anak Adam menyakiti temennya. Jadi itu makruh. Makruh kalau mau berangkat ke masjid itu makan yang makanan yang berbau. 2, dilarang berteriak-teriak di dalam masjid. Mau manggil siapa? Ya, itu jangan teriak-teriak di masjid. 3, dilarang meludah dalam masjid, apalagi reak. Giliran lagi film masjid, wah reak, malah diolesin ke tembok, mau berbilang nah, tidak boleh mengotori masjid. Ya, nggak boleh. Kemudian dilarang keluar sesudah adzan. Kalau sudah adzan, tinggal iqamat, nggak boleh keluar lagi. Ada keperluan tunda. Kalau udah adzan itu ada keperluan apapun ditunda. Gitu. Kemudian dilarang menjadikan masjid sebagai jalan pintas. Mau modal ada ke masjid, ya. Jadi ada jalan daripada jauh-jauh, lewat masjid aja, lewat doang. Disinggung ini dalam Al-Quran. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Kebiasaan orang-orang Arab itu syita was-sayf, waktu musim hujan, musim kemarau itu selalu dia berpindah-pindah karena dia beternak ngikutin ya, musim. Nah, mereka itu pada tinggal di emperan Masjidil Haram, tapi hanya sekedar lewat.
sekedar mampir, tapi tidak mau melaksanakan sholat. Jangan begitu. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah yang punya tempat ini, yang punya rumah ini, Baitullah, yang punya Ka'bah ini, yaitu Allah. Jangan hanya sekedar mampir. Jadikan jalan pintas masjid malah motor-motorin aja, tapi tidak melaksanakan sholat. Yang nggak boleh apa lagi? Dilarang mengumumkan atau mencari barang hilang di dalam masjid. Sendal hilang, diem aja. Kalau mau nyari, nanya sama teman atau di luar. Jangan di dalam masjid. Sendal saya hilang. Siapa yang ngambil? Di dalam masjid teriak-teriak. Agak boleh. Nah, kalau panitia mengumumkan karena ada barang ketinggalan, boleh. Mengurus mengumumkan. Ada jam tangan, sebuah jam tangan tertinggal di dalam kamar mandi dengan ciri dengan bagian merasa mempunyai supaya menghubungi pengurus. Boleh itu namanya panitia ngumumin. Ini yang kehilangan teriak-teriak nyari di dalam masjid, nggak boleh. Ya. Tujuh. Kemudian dilarang jual beli dalam masjid. Nggak boleh jual beli di masjid. Ini masjid mana ini? Kan mau direnovasi. Sekarang aja udah belum masuk bagus. Jadi kalau di dalam masjid nggak boleh jual beli. Kalau mau jual beli keluar dulu, baru boleh transaksi jual beli. Kalau dalam masjid nggak boleh. Di dalam masjid ustazah jual apa tuh? Nah, biasanya baju seragam. Transaksi di dalam masjid nggak boleh. Mau jualan keluar di luar. Kalau di dalam masjid nggak boleh. Kata Nabi dalam hadisnya, jika melihat seseorang jual beli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan padamu. Hadis Nabi. Jual beli di masjid mudah-mudahan bangkrut. Kalau di dalam ada nggak di sini jualan di masjid? Nggak ada. Kalau mau jual beli itu jualan di luar nggak apa-apa. Saya punya dagangan ini. Saya ada dagangan guna atau apa gitu. Jual pulsa. Luar. Ya, transaksi jual beli luar. Dilarang melewati depan orang sholat. Nabi bersabda, seandainya aku disuruh menunggu 10 tahun, itu lebih baik daripada melewati depan orang sholat. Jadi ada nih, kalau dalam masjid nggak boleh melewati depan orang sholat. Mana batasnya? Batasnya seukuran sejadah. Seukuran sejadah itu dia nggak boleh dilewati. Kalau depannya jauh boleh. Sholat di sini, lewat di sini boleh. Ada orang sholat di sini, lewat di sini. Wah, itu dosa. Kata Nabi, seandainya aku disuruh menunggu 10 tahun berdiri, lebih baik daripada lewat depan orang sholat. Bagaimana cara mencegahnya? Lagi sholat, ada orang lewat, tangannya begini. Biar dia nggak jadi lewat. Gitu. Cuma jangan ditonjok. Sholat nonjok. Cukup begini. Nah, biar dia tahu. Ini seukuran itu, biar bisa dia muter ke depannya. Satu lagi. Apa lagi?
9, wanita tidak boleh memakai parfum atau berhias yang berlebihan ketika ke masjid. Kalau ke masjid nggak usah pakai wangi-wangian. Wanita, laki-laki boleh, laki-laki disunahkan. Gitu. Wanita tidak boleh dandan berlebihan, pakai parfum ketika mau berangkat ke masjid. Gitu. Takut menarik. Ya, 10 terakhir, wanita haid atau nifas dan laki-laki junub tidak boleh diam dalam masjid. Laki junub tidur di masjid boleh, tapi ketika junub langsung keluar, mandi dulu baru boleh masuk. Ketika junub tidak boleh. Wanita sedang haid tidak boleh diam di masjid. Kalau hanya sekedar dia lewat ngambil ada keperluan yang benar-benar urgen, maka boleh dia. Tapi setelah itu langsung balik lagi. Gitu. Karena Aisyah pernah disuruh oleh Nabi mengambilkan sesuatu ke dalam, tapi hanya sekedar ngambil balik lagi. Kalau diam di dalam masjid tidak boleh. Ya, inilah materi pada pagi hari ini. Ini hanya sekedar mengingatkan. Selanjutnya silakan untuk bertanya apabila ada yang kurang paham. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dieksekusi. Kita ingatkan untuk ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Hakimin, Pak. Tadi nomor 2 ada bahasa tidak boleh berteriak-teriak dalam masjid. Pertanyaannya, Pak, orang mau masuk itu ngomongnya kenceng boleh nggak, Pak? Kenceng ngomongnya, tidak ganggu orang sholat. Baru mau masuk aja ngomongnya kenceng. Terus sekali enggak makan. Sebulan lagi diulangi lagi, Pak. Boleh nggak, Pak? Orang yang punya orang tua. Tapi yang di depan ngomong masa dia bang udah 3 tahun nggak enak kan itu Ustaz. Boleh nggak Ustaz itu? Ya, Jangan tadi siapa namanya nih? enak orang. Ya, terima kasih. Yang pertama, teriak-teriak yang dimaksud memang sengaja teriak, bukan orang itu memang asli suaranya kencang. Kan ada orang itu kesehariannya itu ada yang ngomongnya itu pelan, tapi ada juga orang itu kebiasaan kesehariannya memang suaranya keras. Itu nggak termasuk, gitu, nggak termasuk. Jadi boleh lah Ustaz ngomong kenceng Pak. Tapi kalau asli pembawaan, asli pembawaan boleh. Asli pembawaan nggak bisa. Kalau asli pembawaan itu nggak apa-apa. Itu namanya bukan sengaja teriak-teriak. Tapi kalau sengaja sorak-sorak ini, teriak itu yang dimaksud. Atau apa namanya, orang itu memang pendengarannya sudah mulai berkurang. Kalau ngomong pelan tidak benar, sehingga dia kalau ngomong harus dengan suara keras. Namanya kebutuhan. Kalau sebatas itu masih belum melanggar sebatas itu. Tapi kalau yang dimaksud ini teriak-teriak itu individual. Berarti saya boleh ngomong kenceng Pak. Ya. Kemudian yang kedua, Kurang apa?
dia niat iktikaf. Yang namanya iktikaf itu ya tujuannya dalam masjid itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan ngobrol di masjid itu, kurangi ngobrol itu, bahkan tiada, jangan. Gitu. Yang pertama memang itu sudah adabnya termasuk nggak boleh. Yang kedua ya jelaskan, apalagi kalau hari Jumat, kan duduk ngobrol kan, bagi produk aja dia ngobrol, lagi asik kan dua-duaan ngobrol terus kanan kirinya dia bertasbih. Jadi termasuk baca Al-Quran pun ya dalam masjid itu suaranya cukup didengar sendiri. Itu. Jadi tidak kecuali kalau memang sama-sama semua beda itu. Tapi kalau kebutuhannya satu sama lain berbeda, itu ya kita menjaga, ya menjaga. Jadi yang kalau ngobrol memang jelas itu dilarang. Karena tadi kan ada pertanyaan, kalau sudah masuk sholat 2 rakaat niat iktikaf. Ini dengan iktikaf ini menjadi peredam untuk tidak ngobrol, tidak membicarakan yang lain, tidak bertransaksi segala macam tadi itu, sehingga larangan-larangan itu dengan sendirinya akan tidak ada kalau dia sudah niat iktikaf. Itu perlu. Jadi begitu habis sholat 2 rakaat niatlah untuk iktikaf, diam di dalam masjid dengan niat untuk takarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berzikir dalam hati boleh juga dilafalkan asal tidak mengganggu yang lain. Ya, terima kasih. Ada lagi? Wah, sudah banyak banget. Masuk itu barang. Yang ditanyakan adalah kita kan memang diajukan membaca Al-Quran dalam masjid. Ya, tapi saya nggak tahu ada tren akhir-akhir ini malah yang diikutan itu kaset atau CD yang di apa namanya speaker gitu. Kalau itu gimana? Ya, terima kasih. Ya. Biasanya kan hari Jumat. Biasanya hari Jumat atau meningkatkan waktu-waktu. Itu boleh, tapi sebaiknya itu yang masih jauh dengan waktu. Artinya hanya untuk mengingatkan. Begitu sudah dekat dengan waktu, orang sudah mulai berdatangan, itu sebaiknya dimatikan. Jangan sampai nunggu pas waktu masuk baru dimatikan. Gitu. Karena kalau suara terlalu kencang, kemudian orang di dalam masjid ini mau nggak mau akan sholat kerusuhan. Jadi silakan misalnya Jumat dari jam 11 hidupin, kan? Biasanya kan baca Al-Quran. Silakan. Nah, nanti kira-kira 20 menit atau 15 menit menjelang waktu sudah dimatikan karena orang sudah mulai masuk ke dalam masjid. Orang jamaah sudah banyak. Kalau waktunya malam, Ya. kalau waktunya malam bisa setiap waktu. Oh, kalau apa namanya? Kita lihat umumnya. Umumnya orang kalau misalnya menjelang isya orang itu masih apa namanya? Masih melek lah. Jadi mengingatkan apa itu pengumuman atau manggil atau pakai itu sekedarnya. Kemudian subuh. Nah, subuh itu untuk membangunkan membaca tahlil. Shalatu wassalamu alaihi ya imamul mujahidin ya
menjelang masuk waktu itu boleh, tapi itu sekali lagi itu menjelang waktu tiba untuk mengingatkan. Nah, ukurannya takhir berapa menit, yaitu jangan masih jam, misalnya sekarang subuh jam 4 kurang 4:42 jam 5:18 ya. Itu dari jam setengah 4 sudah nyetel terus menerus. Nah itu enggak. Ya, terlalu malam kemudian terus menerus. Kecuali hanya seperti di Mekah, di Madinah itu kan ada 1 jam menjelang subuh itu adzan. Adzan itu udah dari dulu ada itu. Adzan untuk mengingatkan orang supaya bangun tahajud. Gitu. Tapi setelah itu berhenti. Gitu. Lalu berhenti. Nanti adzan lagi kalau sudah masuk waktu untuk mengingatkan. Jadi baca tarhib silakan, tapi itu kalau sudah masuk waktu berhenti. Nah, gitu. Jadi asumsinya sih tinggal menitnya aja. Atau juga misalnya ada kesepakatan. Ini kita mulai bangun ini kira-kira jam berapa nih? Wah, disepakati kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh. Nah, namanya kan udah ada kesepakatan. Ini udah konsekuensi. Gitu. Akan lebih bagus. Ya, terima kasih. Oke. Ibu dulu sudah ada? Ada ibu. Tadi ini membantu mengingatkan. Jadi yang membaca tetap yang bersangkutan, bukan orang lain yang berangkat. Kita yang bismillah tawakkaltu. Tapi kalau mendoakan supaya selamat dalam perjalanan boleh, bagus. Tapi doa keluar rumahnya itu yang baca yang bersangkutan. Kalau misalnya kita ada tamu, tamunya mau pulang, terus kita jangan lupa ya untuk keluarnya baca doa. Ingetin itu kan mengingatkan, tapi tetap yang baca yang bersangkutan, bukan orang yang keluar ditanya yang baca. Berarti kagak nyambung. Misalnya di situ tawakal tuh itu artinya saya itu domirnya domir mutakalim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Domirnya domir untuk sendiri. Ya, terima kasih. Ada lagi? Pada waktu kita transaksi di dalam itu di sekitar ya, kita apakah boleh keluar halaman atau kita lalu kalau seandainya baru melakukan di rumah ada yang pertama yang tidak boleh itu di dalam masjid. Kalau di luar, di emperan lah, di halaman lah, itu sudah tidak ada. Kemudian yang tidak boleh itu adalah maksud transaksi jual beli. Tapi kalau hanya ngasih tahu, saya sudah dagangan di rumah. Kalau orang berkenan, kapan-kapan mampir atau boleh pesan
dipakai itu tak apa-apa. Yang penting di sini nih, nggak boleh nih gelar minyak wangi di sini, gelar jilbab di sini. Ayo siapa yang beli minyak wangi? Siapa yang beli jilbab? Nggak boleh transaksi di dalam masjid. Ya, dia nggak boleh di dalam dan langsung transaksi jual beli di sini. Ya. Hewan kurban tidak mesti beli Kan jual belinya mah di luar. Masa hewan kurbannya di bawah? Ya kan iya. Nanti panitia mengumumkan harga kurban A sekian, tipe B sekian, kan ngumumin harga. Nah, boleh. Ya nggak boleh itu jual wajib di dalam. Nulis kitabnya. Boleh nulis kitabnya. Kambingnya. Barangnya itu nggak ada. Kambingnya kan nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi masuk masjid sholat tahiyat atau sholat lainnya. Sebelum ada beberapa sholat sunat yang diharapkan, ada setelah asar. Nah, kalau misalnya kita sudah sholat asar di rumah, kemudian mau maghrib kan kita masuk masjid. Nah, itu sholat tahiyatul masjid termasuk yang haram apa enggak? Padahal kita sudah sholat asar gitu kan, masuk masjid, kemudian ada sholat tahiyatul masjid, itu kan apa? Ya, terima kasih. Jawabannya singkat. Sholat yang tidak terkena haram waktu itu dua, yaitu tahiyatul masjid dan syukrul wudu, yang tidak terkena keharaman waktu. Jadi mau habis sholat asar di rumah, sudah menjelang maghrib, sudah pada subuh, ya nggak boleh kan pada subuh. Tapi kita mau masuk masjid, setiap masuk masjid kapan saja disunahkan tahiyatul tanpa ada waktu berhalangan. Satu itu sama syukur wudu. Kapan saja kita habis wudu disuruh sholat syukur wudu, sunah wudu. Berapa rakaatnya? Berapa kali wudu aja. Ini geser. Habis wudu terus apa namanya pengen buang air kecil lagi dan sholat lagi habis wudu sholat banyak pahalanya. Jadi geser justru menjadi penyebab masuk surga. Karena sholat pun jadinya jadi nggak ada keharaman. Sehubungan dengan sholat sunah wudu ya. Kalau sholat sunah wudu kan masuk masjid, kita habis dulu masuk masjid. Kemudian apakah harus sholat tahiyatul masjid dulu atau sholat sunah? Terserah. Nah, terserah mau mana dulu, mau salah satu. Karena harus kita duduk sebelum sholat. Iya. Bukan nggak boleh duduk sebelum tahiyatul masjid, bukan. Nggak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, jadi kalau memang ada waktu, tahiyatul masjid, nggak ada waktu, sholat yang lain itu sudah mewakili. Jadi kata-katanya nggak boleh duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah, itu yang dimaksud adalah sholat apa saja. Nah, kalau nggak waktunya longgar, itulah yang dimaksud sholat tahiyatul masjid. Ya, terima kasih. Jika kita sudah mengetahui dan sekarang waktu maghrib sudah 2 rakaat berjalan. Kalau kita bisa, kita dapat sholat berjamaah. Tapi kalau kita bisa, kita tidak dapat sholat berjamaah. Atau sebaiknya kita sholat berjamaahnya di rumah. Jadi kalau kita bisa, dapat berjamaah. Tapi kalau tidak bisa,
apakah sebaiknya sholat berjamaahnya di rumah saja? Ya, terima kasih. Nah, walaupun sudah ketinggalan, kalau misalnya dia berjalan tenang, wah, baru nyampe nggak salah, kan? Berarti nggak ada. Nah, biasa nggak ada berangkat ya. Kalau buru-buru nggak boleh. Kalau saya tenang, nggak nyampe. Kalau itu saya salah di rumah ya, tetap disuruh ke masjid. Walaupun nanti sudah nggak kebagian berjamaah. Kalau nggak ada kebagian jamaah, boleh nanti kita kalau ada orang lain kita tungguin sholat lagi. Maksudnya ada orang lain kita nunggu, jadi akhirnya kita bikin jamaah lagi. Kalau di rumah, kalau udah nggak ada orang, nggak ada benar. Tapi kalau di masjid ada saja. Gitu, kita baru masuk nggak ketinggalan, ada yang bikin ketinggalan lagi. Sampai kalau begitu berapa? Enggak, tetap untuk laki-laki utamanya dengan. Untuk laki-laki utamanya tetap dengan. Kalau perempuan ada tidur, dia hilangnya. Gitu. Jadi tetap. Nah, seandainya nyampe ke sini, kemudian sudah nggak kebagian rokaat, kemudian juga nggak ada orang, terpaksa sholat sendiri. Nah, terus apa panggilannya? Panggilannya dari rumah menuju sini itu langkahnya sudah menghapus dosa. Tetap lebih utama. Ada dua lagi. Itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya mengenai maksud sholat Jumat. Kan imam sudah ada mimbar, kemudian imam berdatang. Ini kita sholat atau tidak? Kita sudah tausiah. Bagaimana kita harus sholat? Jawabannya tetap harus sholat tahiyatul masjid. Dan ini asbabul wurudnya sholat tahiyatul masjid. Sebab-sebab turunnya hadis tentang sholat tahiyatul masjid. Nabi sedang berkhutbah, lalu ada orang sampai langsung duduk. Kata Nabi, kum, sholli rakaatain. Sholatlah kamu rakaat dengan cepat, dengan ringkas, jangan lama-lama. Itu Nabi sampai berhenti khutbah. Nabi berhenti khutbah, orang itu ditunjuk suruh sholat. Itu Nabi sedang khutbah. Justru dari itulah yang dimaksud sholat tahiyatul masjid itu saking penting. Jadi nggak boleh, walaupun sudah khutbah tetap disuruh sholat 2 rakaat. Cuman tahu diri, gitu. Tahu dirinya apa? Udah tahu ketinggalan mah. Udah sholat itu langsung sholat singkat 2 rakaat, langsung duduk berdiri. Jangan punya depan, kemudian di depan imam sholat. Jadi tontonan. Sholat sendiri, ya kan ketinggalan. Kemudian sholat tahiyatul masjid lama banget. Ya nggak begitu. Jadi sholat dulu. Kalau mau pindah ke depan silakan. Tapi sholat dulu. Kalau di belakang sholat dulu. Supaya nggak ganggu. Kalau memang di situ ada tempat, kecuali kalau nggak ada boleh juga. Tapi sholatnya adalah dipersingkat. Ya, kul dua-duanya, kulnya sama kul. Jangan baca Al-Baqarah. Tetap bagi saya tapi sholat saja. Ya, satu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya saya masih ada saran mau milah Ya. tentang parfum. Ya. Ya, ini untuk
yang orang laki-laki tidak pakai. Ya. Laki-laki disunahkan. Pertanyaannya seandainya pada kita memakai parfum, tentu kalau masjid wangiannya macam-macam. Ada juga barangkali yang memakai wangiannya itu yang menyengit. Sehingga bukan lagi kita berasanya tapi malah buyar. Karena jelas. Kemudian satu lagi mengenai pakaian. Dianjurkan kita memakai pakaian yang bagus-bagus. Andai kata banyak yang terpikir tak pergi ke masjid, maka yang bagus-bagus, modelnya pun macam-macam. Ini mau ke masjid atau kondangan. Referensinya kemudian kalau kita melihat di daerah Arab, semua orang memakai putih. Yang mana mungkin dalam bahasa Quran bagusnya kelihatan lagi itu sanata aja semua putih semua. Bagaimana penjelasan? Jadi yang pertama, pakai wangi-wangian buat laki-laki itu disunahkan. Ya, tapi kita juga jangan terlalu gitu. Kalau terlalu banyak, orangnya baunya itu enak. Nanti ganggu juga. Gitu. Ya sekedarnya. Karena itu harus disunahkan sekedarnya. Semua itu kalau berlebihan kan tidak bagus. Karena ya kan seleranya bau ini kan beda-beda. Ada yang baunya ada yang bunga, ya asal dia memakainya tidak berlebihan ya saya kira dia apa itu tidak berlebihan. Kemudian pakaian disuruhnya dalam Al-Quran pakaian yang bagus, yaitu pakaian yang bagus. Nah, kemudian bagaimana warna? Warna apa saja sesungguhnya boleh, tapi sebaik-baik warna itu adalah warna putih. Sebaik-baik warna itu adalah warna putih. Rasulullah itu mempunyai warna merah baju. Rasulullah mempunyai baju warna hitam dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya khairul aswad pakaian yaitu al-abyad warna putih. Nah, ya kalau lebih bagus berangkat Jumat pakaian yang bagus warna putih. Begitu juga mukena itu sebenarnya warna apa saja boleh. Tapi sekali lagi sebagus-bagus warna atau putih. Ya apalagi kalau bisa seragam. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Setelah kita Al-Fatihah. Allahumma yassir alaina umurana ma'arhamina wa abdalina Rabbana habna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir alaina umurana wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir alaina umurana wa dunya wal akhirah. Khususan Masjid Al-Haram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
hajatuna ilaika kasih wa anta alimun ya wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.